Boleh nggih? Gitu. Ya. Sebentar. Oke, baik. Terima kasih, Pak Taufik. Boleh kita mulai nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan pada Pak Taufik selaku Kepala Man Satu Kudus dan mentor dari Mas Ivan Dika Dwi Septian. Dan yang saya hormati Pak Dr. Andes Haji Junaidi selaku penguji. Eh, Pada kali ini, Mas Ivan Dika nanti diberikan kesempatan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Nah, nanti Mas Ivan Dika bisa mengerti bahwa nanti kesempatan memaparkan hanya 7 menit maksimal dan akan disambung dengan Pak Taufik selaku mentor untuk memberikan penguatan apa yang akan dilakukan oleh Mas Ivan Dika. Dan nanti 7 menit berikutnya akan diberikan pertanyaan-pertanyaan kepada penguji yaitu Pak Dr. Andes Haji Junaidi. Begitu nggih, Mas Ivan Dika bisa dipahami ya. Namun sebelum Gitu. melakukan pemaparan kami berikan kesempatan Mas Ivan Dika untuk berdoa terlebih dahulu dan nanti langsung dilanjutkan pemaparannya. Dipersilahkan. Mohon izin share screen ya, Bu. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ivan Dika Dwi Septian. Saya sebagai guru kimia di MAN 1 Kudus. Rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan yaitu optimalisasi pembelajaran praktikum kimia di MAN 1 Kudus. Untuk latar belakangnya, yang pertama, kenapa saya memilih judul tersebut, yaitu pembelajaran masih dilakukan secara klasikal. Kendala yang kami alami di Man 1 Kudus adalah tidak adanya laboran, sehingga guru akan kesulitan ketika melakukan praktikum, yaitu membutuhkan waktu dan persiapan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, karena tidak adanya laboran, alat dan bahan laboratorium tidak terinventarisasi dengan baik, sehingga alat dan bahan tidak terdata. Kemudian yang ketiga, akibat tidak adanya laboran, sehingga tadi guru tidak melakukan praktikum, maka siswa tidak memiliki soft skill atau tidak terfasilitasi, sehingga siswa tidak memiliki kemampuan untuk praktikum. Biasanya guru hanya melakukan demonstrasi di depan kelas. Kemudian untuk tujuan dari rancangan aktualisasi saya yaitu yang pertama meningkatkan literasi dan numerasi siswa, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan siswa untuk praktikum di laboratorium, yang ketiga yaitu memaksimalkan penggunaan laboratorium, dan yang keempat adalah tersusunnya modul praktikum yang menggunakan bahan alami. Kemudian untuk manfaat yang pertama untuk stakeholder yaitu meningkatkan pembelajaran khususnya pembelajaran praktikum di Man 1 Kudus. Yang kedua untuk organisasi yaitu mewujudkan visi dan misi yang ada di Man 1 Kudus, serta untuk unit kerja yaitu memaksimalkan alat dan bahan yang dimiliki dan menggunakan bahan alternatif. Dan yang keempat, manfaat untuk peserta pelatihan yaitu mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Kemudian dari isu-isu yang sudah saya dapatkan yaitu ada 5 isu. Yang pertama adalah rendahnya kemampuan literasi sains siswa Man 1 Kudus pada pembelajaran kimia. Yang kedua adalah rendahnya kemampuan numerasi siswa Man 1 Kudus pada materi kimia. Yang ketiga rendahnya minat siswa di Man 1 Kudus memilih mata pelajaran kimia di madrasah. Yang keempat adalah rendahnya motivasi belajar siswa Man 1 Kudus. Dan yang kelima adalah belum optimalnya pembelajaran praktikum kimia di Man 1 Kudus. Nah, analisis isu dengan APKL didapatkan skor dengan judul isu terendah nomor 3 adalah yaitu poin 1, kemudian terendah nomor 2 adalah poin 2, dan untuk isu yang pertama tertinggi adalah belum optimalnya pembelajaran praktikum kimia di Man 1 Kudus. Kemudian dengan hasil yang sama untuk isu dengan USG yaitu hasil maksimalnya adalah belum optimalnya pembelajaran praktikum kimia di Man 1 Kudus. Kemudian untuk analisis sebat dengan menggunakan Fishbone yaitu dari Men, kurangnya inovasi guru dalam melakukan pembelajaran praktikum karena tadi berkendala dengan guru jarang melakukan praktikum karena tidak adanya laboran. Yang kedua adalah belum adanya laboran di Man 1 Kudus, dan yang ketiga adalah siswa kurang disiplin dalam merawat dan menggunakan laboratorium. Untuk material tidak ada sistem inventarisasi bahan, kemudian yang kedua adalah tidak adanya modul praktikum berbahan alami. Sedangkan yang untuk metodenya adalah kurangnya pendampingan pada siswa pada saat di laboratorium dan tidak ada panduan praktis yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian untuk milieu atau lingkungannya, laboratorium digunakan untuk fungsi lain sehingga tidak fokus pada pembelajaran praktikum.
Ya, dan yang selanjutnya yaitu ruang laboratorium tidak bersih atau berbau kurang sedap. Nah, kemudian untuk rancangan kegiatan atau matriksnya ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan video suara coach terkait inventarisasi dan pengecekan kondisi alat laboratorium. Nah, kegiatannya yaitu melakukan diskusi dan konsultasi. Kemudian hasilnya, outputnya nanti didapatkan ada data inventarisasi alat dan bahan laboratorium An1 Kudus. Nah, kontribusi terhadap visi misi yaitu berkontribusi untuk menyediakan sarana prasarana laboratorium yang memadai. Untuk kegiatan yang kedua yaitu melakukan inventarisasi dan mengecekkan kondisi alat laboratorium. Outputnya didapatkan data inventarisasi dari alat dan bahan laboratorium. Nah, untuk kontribusi pada visi dan misinya yaitu maka dapat tersedianya sarana laboratorium yang memadai, aman, dan siap digunakan dalam pembelajaran. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu menyusun sebuah modul praktikum dengan berbagai sumber referensi. Nah, nanti outputnya didapatkan suatu hasil modul praktikum berbahan alami atau alternatif. Nah, kontribusi terhadap visi dan misi yaitu menjunjung iptek dan memanfaatkan bahan yang ramah lingkungan di sekitar rumah. Untuk yang keempat yaitu melakukan sosialisasi tentang tata tertib di laboratorium kepada siswa. Nah, outputnya siswa memahami tata tertib yang ada di laboratorium sehingga untuk kontribusi visi dan misinya yaitu di sini melalui penyediaan sarana prasarana laboratorium yang memadai. Untuk yang kegiatan yang kelima yaitu melakukan praktikum dengan siswa menggunakan pedoman modul yang telah dibuat atau implementasi modulnya. Yaitu outputnya praktikum berjalan dengan lancar dan kontribusinya yaitu di sini adalah dalam iptek sehingga siswa dapat melakukan praktikum dengan baik. Sedangkan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan penggunaan modul praktikum berbahan alami dan penggunaan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Kemudian untuk outputnya didapatkan laporan hasil evaluasi pada penggunaan modul praktikum dan juga jumlah alat dan bahan yang dapat digunakan di laboratorium. Kemudian untuk jadwal rencananya di awal yaitu 26 Agustus sampai 1 September yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah dan widya suara atau coach terkait inventarisasi dan pengecekan kondisi alat laboratorium. Pada tanggal 1 sampai 6 September melakukan inventarisasi dan pengecekan kondisi alat laboratorium. Dan pada tanggal 8 sampai 15 September 2025 melakukan penyusunan panduan dan pembuatan modul praktikum berbahan alami. Nah, di waktu yang bersamaan pada tanggal 16 sampai 30 September yaitu dilakukan implementasi dan sosialisasi penggunaan tata tertib di laboratorium. Dan terakhir tanggal 1 sampai 4 melakukan evaluasi penggunaan modul dan pendataan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Kemudian untuk kendala yang dialami yang pertama adalah kekurangan waktu dalam menyusun rencana awal diatasi dengan membuat planning. Kemudian yang kedua tidak ada jumlah alat dan bahan yang terbaru yaitu diatasi dengan melakukan inventarisasi, memerlukan waktu dan sumber yang banyak yaitu dilakukan perencanaan tadi. Kemudian untuk siswa kurang mendengarkan dengan baik, maka bisa didekatkan siswa sehingga nanti ikut mendengarkan tata tertib dengan baik dan melaksanakannya. Kemudian yang kelima praktikum tidak berjalan dengan baik. Maka ini tadi dibutuhkan suatu modul agar praktikum berjalan dengan baik. Dan yang terakhir modul tidak digunakan dengan baik, kendalanya maka nanti didata dan dievaluasi tentang penggunaan modulnya. Demikian sekian penyampaian dari saya untuk presentasi dari rancangan aktualisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivanka. Hmm. Baik, terima kasih Pak Taufik. Mungkin bisa memberikan penguatan apa yang akan dilakukan oleh Mas Andika. Dipersilakan Pak Taufik. Halo Pak Taufik, monitor. Pak Taufik, suara saya didengar Mas Andika. Iya, Jelas Bu. nggak? Benar, Bu. Iya, baru proses, Bu. Pak Taufiknya Oh, sepertinya. Pak Taufik, Pak Taufik sudah tadi sudah hadir. Iya, sudah ada sebentar. Saya coba hubungi. Iya. Jauh ruangannya Mas. Agak jauh itu, Bu. Boleh Ini gitu. itu sambung, Bu. Iya. Pak Taufik, monggo Pak Taufik untuk bisa memberikan penguatan. Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Belum mau itu hanya covernya toh. Pak Taufik. Oh, coba saya ke ruangannya, gitu. Nggih, nggih. Ini sekejap, nih.
Malah malah internetnya ya Pak Jungki. Jadi kurang dua. Sebentar lagi foto-foto Mas Ivannya, tapi sijinya Ivan Dika, satunya Ivan Tara. Kurang siji berarti. Eh, dua dengan yang ini. Nanti setelah Nah Mas iya, Ivan Dika tiga ya betul. taruhlah rampung ora enek. Mangan kacang sih. Gimana Mas Ivan Dika? Sudah bisa Nggih. dihubungi? Duh, sudah kok loh, belum bisa masa loh Bu? Tadi katanya sudah bisa. Oh, sebentar, terlempar sepertinya. Iya, terlempar. Makanya tadi jenengan tak suruh ke sana itu karena Nggih, beliaunya sampun. terlempar. Tuh. Ya. Tadi beliau bilang sudah bisa. Sampun Ibu, sudah masuk semuanya. Mohon izin Pak Taufik, apakah sudah bisa? Wes tak telepon. Monggo Pak Taufik. Atau Nggih, monggo Pak Bukata Taufik. pripun bisa? Ya, Bisa langsung aja Pak Boleh Assalamualaikum Taufik, amun Bu. monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Junaidi Bukata Muhammad Daru. Alhamdulillah terdengar Bu ya? Terdengar Terdengar Pak, ya? monggo. Terdengar monggo. Ya. Saya sedikit sebagai mentor dari Mas Ivan Dika. Jadi beliaunya komunikasi beberapa isu, 5 isu itu, kenapa yang diambil di laboratorium. Karena memang laboratorium Mancar Kudus butuh penanganan. Karena tahun kemarin laborannya itu diterima P3K di Bali, tidak bisa kembali. Maka pada bulan September nanti baru kita dapat laboran baru. Maka yang digambarkan oleh Mas Ivan tadi benar. Karena di laboran di Man 1 Kudus tidak ada, maka penanganannya sedikit terganggu. Ketika Mas Ivan mengajukan judul itu, maka saya respon karena memang ada bantuan bagaimana menertibkan laboran dan di situ ada outputnya jelas, yaitu ada suatu panduan yang mana nanti bisa memudahkan anak-anak untuk berpraktek dengan sedikit mandiri. Ada beberapa hal memang di laboratorium Man 1 Kudus. Kenapa disoroti oleh Mas Ivan tadi semacam itu tadi? Yang pertama, laboratorium kimia masih bergabung dengan laboratorium fisika. Baru mungkin tahun ini nanti kita bangunkan satu laboratorium tersendiri. Jadi laboratorium kita hanya 2, biologi, fisika, dan kimia dijadikan satu. Itulah jadi masalah sehingga banyak guru tidak begitu aktif masuk ke laboratorium karena yang pertama tadi laboratoriumnya IPA, fisika, dan kimia masih jadi satu. Yang kedua, laborannya sebagai pembantu untuk mempersiapkan alat-alat ini belum tercukupi. Maka ketika Mas Ivan Dika mengajukan isu tentang pembenahan praktek di laboratorium IPA, saya respon dengan baik karena judul itu sangat membantu penyelesaian
keaktifan laboratorium di MAN 1 Kudus. Termasuk juga kenapa itu kita respon dengan baik, karena juga MAN 1 Kudus dalam waktu dekat ini juga akan diakreditasi. Maka nilai di laboratorium kimia khususnya dengan kehadiran Mas Ivan Dika dengan Sinyalnya kelihatannya Mas Iswan. Nggih, sinyalnya Bu sepertinya. Nggih. Pak Taufik, yang putus-putus ya? Putus-putus ya Pak Jun? Iya, Apa Nggih, putus. Bu, karena Pak Taufik menggunakan HP, jadi sepertinya wifi-nya di sini tuh agak susah, Bu. dikeluhkan oleh Oke. beberapa guru IPA ini, karena memang gini laboran ini dari alumnus MAN 1 Kudus, karena alumni kita Oke. pripun ini terkendala wifi ini kok Ya Pak, putus-putus sinyalnya jenengan. Iya, sekarang sudah terdengar lagi. iya, saya juga dengar putus-putus pripun dilanjut. Jenengan nggih. Enggak apa-apa Pak Taufik. Terima kasih Pak. Gitu nggih, cukup ya. Baik, terima kasih Pak Taufik yang telah memberikan dukungan pada Mas Ivan Dika Intinya itu laboratorium. saya menyambut baik dengan Oke. Baik, Pak Junaidi. Halo, sampun Pak Taufik. Dah? Nggih. Monggo Pak Junaidi untuk memberikan ya putus-putus. berapa pertanyaan. Pak Taufik Nggih. sampun nggih? Nggih, monggo. Pak Junaidi dipersilakan. Mas, ini Mas, anu ya, Ivan Dika, Pak. Vandika ya, Ivan Mas Vandika. Dika. Nggih, hampir sama, Pak, namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Vandika yang saya hormati, Pak Taufik selaku mentor dari Mas Vandika yang saya hormati juga, Bu Katam. Mas Vandika, coba jenengan bawa RA ya ini ya, Nggih. rencana aktualisasi jenengan dep ya, ada ya? Mohon maaf, filenya ya, Pak. Iya file. Nggih, siap. Coba Ada. jenengan bacakan di bagian akhir di cover itu berbunyi apa, Mas? Bagian akhir di cover sekedap ya. Cover aja. Cover yang bawah niku nggih, Pak. Tulisannya piye? Nggih. Sertifikat manajemen dan kepemimpinan niku nggih. Itu milik siapa itu? Nggih. Saya bingung dituliskannya apa, Pak, yang di sini. Iya, balik diklat agama balik diklat. Semarang Nggih, siap ngapunten nih, Pak. Nanti saya Ya, revisi. itu ketoke sampean nggo contoh ning lali diganti ketoke. Saya tanya yang lain, teman yang lain ternyata beda instansi nggih. Saya kira sama. Enggak, menggini jenengan tok. Setelah saya baca, 10 orangnya menggini jenengan tok. Lagi kok Nggih, nanti di saya revisi. Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung itu kan bukan Nggih, bukan kapunten, milik Pak. kita ya. Nanti dibenahi itu ya. Siap. Baik. Mas, yang ke selanjutnya Mas. Kenapa kok ngangkat jenengan kok? Ini kan jenengan kan optimasi pembelajaran praktikum ya. Nggih. Jenengan guru kimia. Iya, Pak. Oke. Jadi kenapa kok tadi sudah cerita ya? Nggih. Berarti selama ini yang menjadi isu itu terkait dengan praktek di kimianya ya Mas ya. Betul, Pak. Nah, apakah berarti di kimianya sudah bagus ya Mas? Gimana? Untuk kimia Pembelajaran kimianya maksud saya. Nggih. Kan jenengan kan ngangkat isu terkait dengan praktik kimianya. Pertanyaan saya, berarti pembelajarannya kimia sudah beres ya? Tidak ada masalah maksud saya. Sebetulnya masih ada masalah, Pak. Cuma untuk menunjang pembelajaran itu nggih, praktikum juga menunjang. Jadi nanti ketika satunya jenengan itu soal ke sekolah, ya, itu nanti membicarakannya. Oke, baik. Lanjutkan Mas, lanjutkan.
Salah satu penunjang untuk pembelajaran kimia itu kan praktikum, Pak. Jadi kalau siswa itu, misalkan kalau siswa terkendala belajar kimia, atau misalkan takut belajar kimia itu dari praktikumnya dulu. Jadi saya menarik siswa itu dari praktikum. Ketika siswa sudah tertarik untuk ikut praktikum, maka nanti Hmm, otomatis siswa tertarik belajar kimia, dan nanti juga akan meningkatkan hasil belajarnya juga. oke. Oke, terus saya pengen tahu Mas, penjenengan nanti kan harapannya ketika mengoptimalisasi pembelajaran praktikum kimia ini sukses Iya. kan? Iya. Parameternya apa Mas? Untuk parameter yang pertama adalah kondisi laboratoriumnya terlebih dahulu, Pak. Jadi Kondisinya gimana? kalau Gimana? kondisinya nanti saya foto before dan afternya. Kalau Mm-mm, misalkan sudah, nanti kan kita lihat perbedaannya bahwa kondisinya sudah layak untuk digunakan praktikum. Yang kedua itu tingkat pelaksanaan praktikumnya. Jadi mm-mm. kalau mulanya itu masih jarang dilakukan praktikum, hanya demonstrasi, nanti jumlahnya itu lebih banyak. Yang ketiga itu siswa memiliki kemampuan untuk praktikum. Jadi Oke, nanti kita melatih siswa supaya bisa atau sering praktikum, terutama dengan menggunakan bahan-bahan yang seadanya, memaksimalkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. oke. Terus ketika penjenengan nanti akan, berarti kan jenengan ketika ada materi atau gini, kapan penjenengan melakukan pembelajaran praktikum kimia di lab itu kapan? Itu kan itu lab kan, jenengan kan lab ya. Iya, harus Pak. Biasanya untuk kimia itu bisa satu materi itu satu praktikum, Pak. Seminimal mungkin satu praktikum. Berarti pembelajaran jenengan nanti ketika materi kimia di lab. Pertama kita jelaskan teoritiknya dulu, setelah itu pembelajaran di lab bisa praktikumnya. Nah, ketika nanti ini kan katanya optimalisasi ya, Iya, praktikum ya. Ketika nanti penjenengan kan guru kimianya tidak jenengan sendiri. iya Tadi harus Pak Pak. Taufik kan akan membuatkan lab kimia kalau Fisika. gitu. Kimia ya, lab kimia kan? Fisika Pak yang mau dibuat. Jadi Oh, lab kimia kimianya sudah punya. tetap. Nah, itu Oh, gabung gitu. dengan fisika, atau? Oke, baik. Saya mau tanya, Iya, kalau nanti misalkan cara pengaturan, karena ini optimalisasi ya, harus Pak. pengaturan labnya itu gimana nanti? Kan banyak kelas, banyak eh, guru kimia, banyak dan lain sebagainya. Itu cara Iya. mengaturnya gimana nanti? Biar Kami, optimal oh dalam iya, praktikum kimia itu. kami melakukan kolaborasi, Pak. Jadi kita diskusi terlebih dahulu. Misalkan sudah ada jadwal pelaksanaan praktikum, minggu ini mungkin jatahnya saya, nanti giliran untuk minggu depan guru yang lainnya, ngoten. Oke, berarti ini pas jenengan nanti membuat laporan aktualisasi, berarti ini Iya. apa itu sudah diatur seperti itu ya? Nanti rencananya begitu, Pak. Kita Oke, berkolaborasi. oke. Di jadwal kegiatannya jenengan ada ya, pengaturan jadwal itu. Artinya di langkah kegiatan dan tahapan kegiatan ada enggak itu? Tentunya belum ada, nggih, Pak. Ya, Iya, mohon maaf, nanti belum saya ada ya. tambah. Iya, Oke. harus. Coba nanti itu ditambahkan ya, Siap. Iya, Pak. di tahapan kegiatan. Jadi agar nanti terjadi kolaborasi antara apa guru satu dengan guru yang lain. Terus kegiatannya di kolaborasi dengan guru yang lain ada enggak itu? Itu tadi salah satunya melakukan kolaborasi dari pengaturan jadwal. Yang kedua itu modul yang saya buat nanti bisa kita gunakan bersama. Oh iya, kalau modul, Iya, oke. iya. Terus jenengan ketika membuat modul jenengan sendiri atau Enggak, dengan teman yang lain? tetap diskusi juga. Nah, ada enggak di langkah-langkah kegiatannya jenengan? Ada enggak? Oke, tinggi, dereng. Belum ada toh? Oke, Dereng, dereng. oke. Siap, Nanti Mas, itu. dibuatkan. Oke. Iya, teman-teman, Pak. Oke, oke. Baik, cukup itu Mas. Nanti hal-hal yang tadi saya sampaikan nanti diperbaiki, nggih. Iya, siap, Pak, Oke, teman-teman, oke, Pak. oke. Terima Baik, kasih. Oke, oke. terima Monggo, kasih. Bu Ye, Katam, Pak saya Junaidi. kembalikan. Ye, terima kasih Pak Junaidi, Mas Ivan Dika. Mohon bisa diperhatikan apa yang telah diberikan masukan-masukan oleh Pak Junaidi. Dari saya mungkin cukup Pak Mas Andika, cuman mengingatkan saja nggih, nanti setiap tahapan untuk dilakukan dokumentasi supaya langkah-langkahnya apa yang tadi diberikan masukan Pak Junaidi tidak tercecer lagi. Itu, terima kasih. Saya mewakili dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ibu, teman-teman, Pak, izin. Nggih. Monggo. Selanjutnya.